Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Trispa Valentina Tambunan dari tingkat 1A Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi instrumen tentang electrolyte analyzer. Langsung saja ke video. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari electrolyte analyzer. Electrolyte analyzer merupakan suatu instrumen yang dapat mengukur kadar elektrolit dalam tubuh manusia. Pengukuran elektrolit dilakukan untuk mendeteksi ketidakseimbangan metabolisme, mengukur fungsi ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Elektrolit yang diukur meliputi natrium, kalium, klorida, dan karbonat. Spesimen yang digunakan adalah plasma darah, serum, urin, cairan cerebrospinal, dan lain sebagainya. Elektrolit di dalam spesimen diukur menggunakan ion selective electrodes. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang electrolyte analyzer, kita harus tahu dong apa itu elektrolit. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu elektrolit. Elektrolit adalah molekul bermuatan positif atau negatif yang disebut dengan ion. Elektrolit ditemukan di dalam sel-sel tubuh dan cairan ekstraseluler termasuk plasma darah. Oke, elektrolit juga mempunyai fungsi di dalam tubuh. Yang pertama yaitu natrium. Natrium berfungsi sebagai penentu utama osmolaritas dalam darah dan pengaturan volume antara sel. Yang kedua, kalium berfungsi mempertahankan membran potensial elektrik dalam tubuh. Yang ketiga yaitu ada klorida. Klorida berfungsi mempertahankan tekanan osmotik. Yang keempat yaitu kalsium. Kalsium berfungsi utama adalah sebagai penggerak dari otot-otot. Yang kelima yaitu ada magnesium. Magnesium berperan penting dalam aktivitas elektrik jaringan, mengatur pergerakan Ca2+ ke dalam otot serta memelihara kekuatan kontraksi jantung dan kekuatan pembuluh darah. Nah, kita kan juga harus melakukan pemeriksaan elektrolit dalam tubuh kita. Nah, alasan pemeriksaan elektrolit dalam tubuh kita yaitu yang pertama, menunjang diagnosa penyakit. Yang kedua, memantau perjalanan penyakit. Dan yang ketiga, memantau efektivitas pengobatan. Dan yang kelima yaitu melakukan uji saring dan pencegahan atau yang sering disebut dengan check up. Jika kita ingin mengetahui ion dalam tubuh kita, maka kita membutuhkan suatu instrumen. Nah, instrumen yang dibutuhkan itu adalah instrumen electrolyte analyzer atau sering disebut dengan ion selective electroda atau ISE. Kenapa instrumen electrolyte analyzer yang dibutuhkan? Karena electrolyte analyzer itu dapat menentukan elektrolit dalam tubuh kita. Nah, ion selective electroda atau yang disebut dengan ISE adalah transducer atau sensor yang mengubah aktivitas ion spesifik yang dilarutkan dalam larutan menjadi potensi listrik. Tegangan secara teori tergantung pada logaritma aktivitas ionik. Menurut persamaan Nernst, ion selective electroda digunakan dalam kimia analitik dan penelitian biokimia, di mana dilakukan untuk mengukur konsentrasi ionik dalam larutan. Nah, ion selective electroda mempunyai prinsip kerja, yaitu mengukur potensian elektron atau kelistrikan pada elektroda pengukur atau selektif ion terhadap elektroda referensi. Pengukuran potensi antara elektroda selektif ion dan elektroda referensi memungkinkan penentuan ion antara larutan yang dianalisis dan larutan standar internal. Dalam kebanyakan kasus, elektroda selektif ion dan elektroda referensi dipasang dalam satu probe. Oke, setelah ini saya akan menunjukkan sebuah video di sana.
yaitu video tentang cara menggunakan electrolyte analyzer. Jangan kemana-mana ya, saksikan videonya di sini. Check it out. Ini adalah alat electrolyte analyzer. Alat ini sering digunakan di dalam laboratorium. Pertama, kita nyalakan dulu alatnya. Setelah itu, kita tunggu alirannya semua sampai stabil. Kemudian akan ada pengukuran kalibrasi dan sebagainya. Apa yang kita lakukan setelah itu yaitu kita kalibrasi dan kita masukkan larutan konsentrasi rendah sampai dengan larutan konsentrasi tinggi. Maka nanti akan terbentuk suatu kurva yang disebut dengan kurva klarifikasi. Setelah dimasukkan konsentrasi berbeda, dia akan mengukur sendiri. Setelah klarifikasi selesai, maka kita lakukan quick control. Setelah itu kita melakukan QC 1, 2, 3 untuk melihat hasil klarifikasi kita tadi bisa digunakan atau tidak. Untuk larutan yang normal atau plateau gauge. Ini adalah larutan standar namanya. Jadi larutan standar ini diberikan untuk mengecek bagus atau tidak. Yang diberikan untuk QC atau quality control. Kemudian diukur QC-nya dan akan keluar hasilnya. Nanti hasilnya akan dibandingkan dengan hasil yang ada. Kemudian kita melakukan pengukuran, lalu kita ukur menggunakan serum, urin, atau sebagainya. Kita pilih sampel mana yang akan kita pakai, baru kita masukkan sampelnya. Tekan, pencet, dan kita akan melihat cairannya disedot ke dalam needle atau jarum sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya. Kemudian di dalamnya sudah mulai bekerja. Kemudian akan muncul sebuah hasil. Lalu akan keluar sebuah printout. Oke guys, video tadi itu adalah video cara menggunakan alat electrolyte analyzer. Jadi itu sedikit video yang bisa saya tunjukkan di video yang telah kita lihat tadi. Dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan itu melalui 4 tahap, yaitu yang pertama kalibrasi, yang kedua quality control, yang ketiga pemeriksaan, dan yang keempat perawatan. Nah, kalian harus tahu nih kalau alat electrolyte analyzer itu mempunyai kelebihan. Yang pertama itu non-destruktif, dan yang kedua nilai relatif linier, yang ketiga tidak ada konsumsi analit, yang keempat tidak mencemari, yang kelima waktunya itu singkat, jadi kita tidak perlu membuang waktu banyak untuk melakukan pengecekan, dan yang keenam tidak terpengaruh oleh warna atau kekeruhan. Nah, seperti yang kita ketahui, jika ada kelebihan maka juga ada kekurangan. Alat electrolyte analyzer juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu presisi jarang lebih baik dari 1%. Yang kedua, elektroda dapat diganggu oleh protein atau zat terlarut organik lainnya. Yang ketiga, gangguan oleh ion lain. Dan yang keempat, elektroda rapuh dan memiliki umur simpan terbatas. Yang kelima, elektroda merespon aktivitas ion yang tidak terkompleks sehingga tidak boleh ada ligan. Jikalau ada ligan, maka perlu ditutup dengan mekanisme kimiawi yang harus dijaga kekonstanannya.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah materi, salah penyampaian, ataupun salah segalanya, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. See you.